Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum pertemuan kedua sistem aplikasi bergerak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai coroutine. Kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada apa itu coroutine, mengapa kita menggunakan coroutine, kemudian ada builder apa saja sih di coroutine ini, dan yang terakhir fitur coroutine. Baik, mungkin yang awal dulu, apa itu coroutine? Coroutine adalah nulis kode asinkron yang sederhana dan jelas, yang menjaga aplikasi tetap responsif saat mengelola tugas yang berjalan lama. Jadi maksud responsif di sini yaitu ketika ada pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, jadi UI yang aslinya itu tidak berubah gitu. Jadi masih tetap, karena terkadang itu ketika kita mungkin contohnya itu seperti ketika kita mendownload sesuatu, kan terkadang itu muncul pesan sudah berhasil di-download. Nah, itu tuh jadi ketika kita menggunakan coroutine ini, UI yang awalnya itu tidak akan berubah gitu. Jadi hanya akan memunculkan pesan dan tidak akan merubah responsif dari UI yang sudah ada. Kemudian, mengapa kita menggunakan coroutine? Yang pertama, karena dapat membantu dalam penulisan kode dengan cara yang lebih dapat dipahami, lebih efektif, dan struktur program yang berurutan. Kemudian yang kedua, menyediakan main safety, atau memanggil jaringan atau operasi disk yang aman dari thread utama, atau main thread. Yang ketiga, ada mengelola tugas yang berjalan lambat, dan mungkin memblokir thread utama dan menyebabkan aplikasi berhenti berfungsi. Kemudian ada builder coroutine. Nah, builder coroutine ini ada 6. Yang pertama ada run blocking, yang kedua ada launch, yang ketiga ada asynchron, yang keempat ada run, yang kelima ada coroutine scope, dan yang keenam ada dispatchers. Yang pertama, run blocking. Run blocking adalah builder paling simple yang dapat digunakan, namun tidak disarankan untuk digunakan di production code. Kenapa? Karena builder ini akan memblocking thread yang sedang berjalan sampai fungsi coroutine yang ada di dalamnya itu selesai dikerjakan. Jadi semua thread, semua proses, semua progress yang sedang berjalan itu akan diblok kalau kita menggunakan run blocking sampai fungsi coroutine ini selesai dikerjakan. Kemudian yang kedua itu ada launch. Jadi launch ini adalah builder yang cocok untuk mengerjakan suatu task secara asinkron. Kemudian yang ketiga, asinkron. Asinkron ini digunakan ketika kita membutuhkan kembalian nilai. Kembalian bukan, maksudnya itu kayak feedback nilai dari sebuah suspend function. Kan karena function itu kan mengembalikan nilai ya. Nah, ketika kita membutuhkan itu, kita bisa menggunakan asinkron. Kemudian yang keempat itu ada run. Nah, run ini merupakan coroutine dasar. Yang kelima ada coroutine scope. Nah, coroutine scope ini membantu menentukan siklus hidup Kotlin coroutines. Jadi ini tuh akan membuat lingkup baru dari coroutine. Kemudian ada dispatchers. Nah, builder ini mendefinisikan kumpulan thread untuk meluncurkan coroutines Kotlin. Kemudian yang keempat ada fitur coroutine. Nah, fitur coroutine yang pertama itu ada lightweight, yang kedua ada fewer memory leaks, yang ketiga ada built-in cancellation support, yang keempat ada jetpack integration. Nah, dari yang pertama dulu, lightweight. Nah, lightweight ini berfungsi untuk menjalankan banyak coroutine pada satu thread, karena adanya dukungan suspension yang tidak memblokir thread tempat coroutine berjalan. Suspension berfungsi untuk menghemat memori melalui pemblokiran sekaligus mendukung banyak operasi yang serentak. Dan yang kedua ada fewer memory leaks. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat sebuah kode program yang menjalankan operasi dalam satu cakupan dengan menggunakan konkurensi terstruktur. Yang ketiga ada built-in cancellation support, berfungsi untuk pembatalan secara otomatis yang disebabkan melalui hierarki coroutine yang sedang berjalan. Yang keempat ada jetpack integration, berfungsi untuk sebagai pustaka yang menyediakan cakupan-cakupan coroutine untuk konkurensi terstruktur dan menyertakan ekstensi
yang memberikan dukungan penuh terhadap coroutine. Selanjutnya langsung ke bagian contoh aplikasinya. Nah, di sini seperti biasa kita membuat sebuah project awal di Android Studio, tinggal mengklik file, new, lalu new project. Kita bisa pilihnya yang empty activity. Lalu kita pilih next. Jangan lupa untuk package name-nya yaitu id.ac.unpas.sab. Kemudian nama aplikasinya di sini saya memberi nama Coroutine. Dan jangan lupa juga untuk language-nya kita ganti dengan Kotlin. Seperti itu. Setelah itu kita klik finish. Baik, karena saya sudah pernah membuat aplikasinya, jadi di sini saya akan menjelaskan konfigurasi di awalnya terlebih dahulu. Jadi pertama kalian pilih yang Gradle scripts. Nah, di situ tuh ada 2 build Gradle. Nah, kalian pilih yang modul app-nya. Kalian klik 2 kali, lalu masuk ke bagian dependencies dan tambahkan 2 baris ini. Implementation mengenai coroutines. Setelah kalian tambahkan, kalian klik tombol synchron project with Gradle files. Kalian klik terlebih dahulu agar aplikasinya itu sudah tersinkron dengan Gradle yang baru kita tambahkan tadi. Setelah itu kita masuk ke bagian REST, lalu ke layout, ke activity main. Kita buat UI-nya seperti ini. Nah, kita buat UI-nya seperti ini. Seperti yang ada di modul. Tinggal ikutin saja, nanti hasilnya UI-nya akan seperti ini. Jadi ada 1 buah button, sebenarnya di sini ada 3 buah text view. Itu yang pertama di bawah button ini saya hidden, yaitu untuk hasil resultnya. Jadi ketika progress bar itu nanti sudah selesai, maka akan muncul sebuah teks di atas di sini. Yang kedua itu ada label untuk progress bar 1, dan yang kedua ada label untuk progress bar 2. Dan yang terakhir itu ada 2 progress bar. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajarnya itu mengenai progress bar. Nah, langsung saja masuk ke bagian main activity-nya. Pertama-tama kita buat scope-nya. Kita buat lingkungan baru dari coroutine ini dengan perintah let init var scope coroutine scope. Jadi kita membuat sebuah variabel scope untuk membuat scope baru di coroutine ini. Dan kita juga membuat 2 buah variabel job time. Jadi ini tuh untuk waktu dari si progress bar-nya ini. Untuk progress kita bedakan waktunya. Yang pertama, progress bar pertama itu kita kasih waktunya 3000, dan yang kedua itu 4000. Kemudian yang ketiga itu ada progress start dan progress max. Jadi yang startnya itu dimulai dari 0 dan maxnya itu 100. Jadi nah, yang pertama kan pasti akan terbentuk function onCreate pas kita klik new project tadi. Nah, di sini di function onCreate ini kita buat progress bar 1 .scale y. Jadi kita bikin height-nya sama dengan 5f. Sama untuk progress bar 2 juga seperti itu. Kemudian kita panggil ID dari si button tadi. Kemudian kita pilih yang on click listener. Kita bikin tuh lingkup barunya, yaitu dispatcher main. Buat kalian yang belum tahu dispatcher main ini apa, jadi dispatcher main ini digunakan untuk menjalankan coroutine pada thread utama Android.
Jadi ini itu akan digunakan hanya untuk berinteraksi dengan UI dan melakukan pekerjaan cepat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat start task di dalam button start tadi. Nah, karena ini belum dibentuk, jadi pas awal itu pasti akan muncul error. Ini saya komen dulu. Nih. Nah, akan muncul error seperti ini. Lalu tinggal kita klik saja ini yang lampu. Kita klik function start task seperti itu. Maka nanti akan otomatis terbuat functionnya. Nah, setelah itu di dalam start task ini kita panggil tuh yang variable scope itu. Kemudian kita scope.launch. Seperti di awal yang tadi kan kita sudah menjelaskan kalau launch ini sebuah builder dari coroutine yang cocok untuk mengerjakan suatu task secara asinkron. Nah, karena di sini kita itu akan mengembalikan sebuah nilai, kita pengen pas ketika progress bar itu selesai akan muncul sebuah pesan kalau progress bar ini sudah selesai, maka kita menggunakan yang asinkron buildernya dan launch. Kita buat codingannya. Nah, ketika function start task ini berjalan, maka kita akan tampilkan di bagian run kalau debug asinkron 1 itu sudah berjalan di progress yang keberapa. Kita tampilkan di layar. Kemudian kita get data from network. Kita bikin sebuah function baru nih. Kita bakal bikin sebuah function baru. Seperti itu juga untuk nanti yang progress bar kedua, tinggal kita copy paste lagi aja. Kita lihat dulu nih, function get data from network itu buat apa sih? Kenapa kita bikin ini? Nah, oke, kita lihat ini tuh ada di sini. Oke, baik. Kenapa sih kita menggunakan with context dispatcher.io? Nah, jadi fungsi ini tuh berfungsi untuk memindahkan eksekusi coroutine ke thread.io sehingga fungsi panggilan kami menjadi main save dan memungkinkan UI diupdate sesuai dengan kebutuhan. Karena kita ingin ketika progress bar kita udah selesai, kita ingin ada tulisan progress bar complete, maka nanti kita gunakan perintah ini. Jadi ketika ini sudah selesai di looping, maka function dari get data from network 1 ini itu akan mengembalikan sebuah string yaitu progress bar #1 complete. Seperti itu. Nah, di sini kan juga ada show progress bar 1 nih. .i. Nah, kita lihat, kita juga membuat sebuah function itu. Nah, jadi progress barnya itu bakal bertambah sesuai dengan variabel i ini, akan bertambah terus sampai selesai, sampai progress maxnya yaitu 100. Seperti itu. Nah, seperti itu juga dengan yang progress bar 2. Nah, kemudian ada update UI. Fungsi update UI ini kan akan berisi sebuah parameter tuh, message string. Jadi ada sebuah variabel yang bertipe data string parameternya. Nah, seperti yang di awal kan ada result.await. Nah, result 1 kan bentuknya juga string nih. String, dan dia itu bakal mengembalikan itu yang dari get data from network 1 nih. Nah, get data from network 1 kan dia bakal mengembalikan sebuah string juga. Yang pertama juga ada progress bar #1 completed, dan yang get data from network 2 kan dia juga akan mengembalikan progress bar #2 completed. Nah, ketika kita update UI, kan tadi kan saya sudah membuat sebuah text view, teks yang saya beri ID text result. Nah, itu teksnya itu akan kita tambahkan. Yang awalnya itu kosong, kita tambahkan sebuah message. Message-nya itu yang tadi, yang progress bar completed.
Jadi ketika kita manggil update UI 1 itu akan mengupdate kalau progress bar 1 itu sudah komplit, dan kalau yang UI 2 itu update-nya itu progress bar yang 2 itu sudah komplit. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ketika kita klik start, maka progress bar itu akan jalan, dan ketika sudah selesai maka akan muncul teks progress bar 1 komplit dan progress bar 2 komplit. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai coroutine. Apabila masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada asisten shift-nya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.